Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Allahumma inna namsaytu minka fi min ni'matin wa afiyatin wa sitr. Fa'atim alayna ni'matak wa afiyatak wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma hdini lima ikhtalafa fihi minal haqq biiznika. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Allahumma rabbana asrif anna as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Innaka ala ma tasha'u qadir. Para hadirin, ikhwani fiddin, ukhatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Dan kali ini nikmat Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan di dalam kesempatan kali ini, alhamdulillah, sekali lagi kita memuji dan bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini, di bulan yang suci ini, kita diberikan kesempatan untuk meningkatkan amal ibadah kita. Dan kita berada saat ini di dalam satu majelis. Semoga majelis ini adalah majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis-hadis Rasulullah, serta di dalam rangka untuk kemuliaan diri kita dan kemuliaan umat, tidak lain dengan Islam tentunya. Ikhwan fillah wa qatal iman rahimani rahimakumullah. Marilah kita bersyukur dengan introspeksi ke dalam diri kita masing-masing. Di bulan Ramadan ini, apakah benar panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang beriman itu, apakah berlaku bagi kita? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat pertama di dalam ayat ini, di dalam surat Al-Imran ini, Allah serukan kepada orang-orang yang beriman saja. Bukan ayuhan nas, tapi ayyuhalladzina amanu. Benarkah kita ini beriman dengan jujur? Lalu pantaskah panggilan itu untuk kita? Mari kita introspeksi di dalam diri kita masing-masing
dan kita tidak perlu menoleh ke kanan, ke kiri untuk mengintrospeksi orang lain. Pantaskah seruan Allah yang setiap tahun diserukan hanya khusus untuk orang-orang beriman, dan apakah pantaskah seruan itu untuk kita, terutama diri saya? Sebab akan sia-sia jika kita tidak beriman kepada Allah, lalu kita melaksanakan ibadah dengan semangat yang tinggi di bulan Ramadan, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Karena unsur pertama itu tidak ada di dalam diri kita, yaitu iman. Jika unsur iman ini tidak ada, lalu untuk apa puasa itu? Ya. Rubba sha'imin laisa siyamihi ilal ju' wal atos. Ya. Berapa banyak manusia, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, ya, laisa siyamihi, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, ilal ju', kecuali lapar dan atos dan dahaga saja. Benarkah kita ini beriman setelah bulan Ramadan masuk di dalam kehidupan kita, lalu kita bergiat untuk sholat tarawih atau sholat tulail di bulan suci Ramadan, tetapi Rasul mengatakan ruba qaimin laisa qiyamihi ilal ta'abbun, kecuali orang-orang yang banyak giat melaksanakan qiyamul lail di bulan suci Ramadan, dia tidak mendapatkan apa-apa di dalam sholatnya kecuali hanya ta'ab wassahar, kecuali mendapatkan ta'abbun, ta'ab, hanya capek saja, dan sahar, hanya mendapatkan hasil dari begadangnya, itu tidak mendapatkan apa-apa. Ikhwan fillah khatal iman rahimani rahimakumullah. Begitu pula banyak di bulan suci Ramadan kita mendengar ayat-ayat suci Al-Quran dikumandangkan oleh manusia, tapi Rasul bersabda, rubba qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anuhu, na'udzubillahi min dzalik. Begitu banyak manusia qari'il Qur'an fi Ramadan, membaca Quran di bulan suci Ramadan, wal Qur'an yal'anuhu, sementara Quran itu mencela dia, melaknat dia. Ngeri, Pak. Baca Quran tapi Quran melaknatnya. Ada apa ini? Hadis ini luar biasa untuk memberikan sentuhan introspeksi ke dalam diri kita masing-masing. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kenapa demikian? Nah, mari kita kaji hadis yang lain. Rasul bersabda, man lam yada' qawlal zur wal amalihi laisa lillahi an ya'da'a ta'amuhu wa syarabuhu. Man lam yada', barang siapa yang tidak bisa qaulal zur wal amal bihi. Hati-hati, ini pokok pangkalnya di sini persoalannya. Ya, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan
qaulal zur, yang tidak bisa meninggalkan kebohongan dari ucapan-ucapannya, wala amala bihi, bahkan dia melaksanakan kebohongannya itu dengan kebohongan yang berikutnya. Di dalam ilmu komunikasi, ikhwan fillah rahimakumullah, para pakar komunikasi memberikan definisi yang jelas perbedaan antara orang jujur dengan orang yang suka berbohong. Orang yang jujur itu selalu akan berkata jujur pada setiap perkataannya, ya. Kecuali dia berbohong untuk kebaikan dan kemaslahatan umat dan keselamatan nyawa. Dia diperbolehkan untuk berkata bohong. Nah, orang yang biasa jujur, kemudian dia berbohong, ya, ucapannya bertentangan dengan ucapan sikap awalnya atau ucapan awalnya yang dia tadi katakan ini tauhid, lalu dia katakan sekarang kita harus belajar lagi, Pancasila itu ternyata tidak syirik. Misalkan jika ada narasi seperti ini dan kita tahu kualitas orang yang seperti ini adalah orang jujur, tetapi tiba-tiba dia melakukan atau mengucapkan perkataan yang bohong, yang bertentangan dengan ucapan yang pertama, maka tentu ada sesuatu di balik itu. Apa itu? Ada sesuatu ancaman yang menyebabkan akan terjadinya hilangnya nyawa. Maka berbohong seperti ini diperbolehkan. Dia di bawah ancaman tauhid, lalu dia berbohong. Rasulullah membolehkan jika sudah sampai pada persoalan nyawa. Misalkan ada seseorang yang ditahan oleh tauhid, disiksa luar biasa, dia tetap istiqomah. Kemudian tauhid mengukur, ini orang kalaupun disiksa sampai mati, dia tidak akan bisa berubah. Dia tetap akan seperti itu. Maka the second opinion-nya atau tindakan berikutnya, rencana berikutnya adalah keluarganya diancam, istrinya, anaknya diancam. Kalau kamu tidak mau mengikuti aturan-aturan tauhid, aturan-aturan pemerintah ini, yaitu mengikuti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, maka anakmu atau istrimu akan saya tangkap, akan saya delikkan. Bagaimana ini, Pak? Dan itu terjadi hari ini, ikhwan fillah rahimakumullah. Terjadi hari ini. Tauhid tahu kalau orang ini disiksa sampai mati atau dipenjara, bahkan mati di dalam penjara, dia pun bahkan akan bersyukur kepada Allah. Karena itu yang diinginkan oleh para mujahid. Ya. Kata Ibnu Taimiyah ketika beliau di dalam penjara, jika mereka memenjarakan aku, ya, maka kata Ibnu Taimiyah, maka sesungguhnya mereka telah memberikan kesempatan untukku untuk bertakarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika mereka memenjarakan aku, jika mereka membuang aku keluar dari negeriku, aku dibuang di luar negeri, maka mereka memberikan kesempatan untukku untuk berpariwisata religius. Subhanallah. Wisata religi sekarang banyak, Pak, ya. Nah, wisata religinya Ibnu Taimiyah itu jika dia dibuang oleh tauhid, dibuang oleh penguasa yang zalim. Ya. Jadi mohon maaf saya agak sedikit menyimpang. Penguasa zalim hari ini tidak dikatakan tauhid. Ada apa ini?
Kalau dia tidak paham, dia tidak mengetahui atau tidak memiliki pengetahuan bahwa pemerintah ini tauhid, oke lah, dia boleh mengatakan itu pemerintahan zalim, ya. Sehingga mahasiswa dan orang-orang awam kemudian berdemo menganggap pemerintah ini zalim. Kenapa? Karena urusannya urusan perut, minyak goreng, ya, urusannya bensin naik, bahan pokok naik, ini urusan perut. Ya. Kalau orang ini tidak memiliki, siapapun yang tidak memiliki pemahaman tentang apa itu tauhid, maka boleh dia mengatakan atau menarasikan bahwa pemerintah ini zalim karena urusan perut. Tapi kalau orang-orang yang paham akidah, paham agama, ya, dia tahu bahwa pemerintahan ini adalah tauhid karena tidak berhukum dengan hukum Islam, tidak berhukum dengan hukum Allah, lalu dia kaburkan dengan perkataan, oh ini bukan tauhid, ini cuma zalim saja. Maka dia masuk terhadap di dalam hadis tadi itu, malam yada' qaulal zur wal amalihi bi. Maka dia dianggap telah berdusta. Barang siapa yang tidak berhenti menerasikan kedustaannya bahwa ini adalah tauhid, dia bernarasi bahwa ini adalah ulil amri, maka dia adalah pembohong dan dia tidak pantas untuk diseru ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tidak pantas ayat ini untuk dia. Bagaimana orang yang suka berbohong dikatakan beriman? Tidak mungkin. Tiap hari dia berbohong, tiap dia melakukan tausiah, dia berbohong kepada umat. Bagaimana dia berpuasa? Laisa, tidak akan mendapatkan apa-apa. Laisa siyamihi ilal ju' wal atas. Tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena bohong. Hati-hati yukanifidin. Terutama hati-hati para ulama, para kiai, para ustadz. Antum tahu tentang terminologi istilah tauhid, tapi antum tidak sampaikan, tidak jelaskan kepada umat, antum bertanggung jawab. Pertanyaan itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wudhi'al kitabu fataral mujrimina musfikina fi. Wa qala ya walaitana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma'amilu hadira wala yadhrabuka wala yadhlibuna rabbuka ahada. Allah berfirman, ketika kitab yang dibawa oleh masing-masing manusia saat itu di yaumil akhir dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, wa wudhi'il kitab, ketika kitab itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, fataral mujrimina musfiqina mimma fi, maka kamu dapat melihat, kata Allah, orang-orang yang berdosa itu, yang suka berbohong itu, dia akan berteriak, ya walaitana mali hadzal kitab, waduh celaka kitab apa ini, la yughadiru saghiratan wala kabira, tidak tertinggal di dalam catatan kitab ini catatan yang kecil maupun catatan yang besar, semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, illa ahsaha, tidak tertinggal kecuali sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadu ma'amilu hadira, dan saat itu dia melihat layar itu dibuka oleh Allah, layar kehidupan di dunianya. Saat dia hidup di dunia, mulai dari lahirnya sampai saat ketika dia sakratul maut, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadu ma'amilu hadira, semua akan nampak dihadirkan oleh Allah. Ma'amilu, terhadap apa yang dia kerjakan itu semua dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yadhlimu rabbuka ahada, wala yadhlimu rabbuka ahada.
Dan Allah tidak mendolimi seorang pun di antara kalian. Dan Rabbmu tidak mendolimi siapapun, satupun orang tidak didolimi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup ikra kitabak, cukup baca kitabmu itu, baca. Kamu telah berbohong kepada umat, kamu telah berbohong kepada Allah, kamu telah berbohong kepada kitab Al-Quranul Karim. Togut kamu katakan ulil amri. Untuk apa puasamu? Kamu baca Quran, wal Quran yal'unuhu, sementara Quran melaknat kamu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah bersabda. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik, thumma na'udzubillah. Ikhwani fi din, ukhatal iman, rahimani rahimakumullah. Poin apa yang bisa kita ambil di dalam intro ini atau pembukaan ini? Apa yang bisa kita ambil? Bahwa Ramadan bagi orang-orang beriman adalah salah satu momentum dan momentum yang sangat tepat untuk bermuhasabah, untuk merenungkan diri kita masing-masing. Apakah yang pertama kita ini sudah beriman dan pantas untuk diseru melaksanakan seluruh amal ibadah di bulan Ramadan, ataukah kita ini masih ada anasir-anasir yang bisa menghambat panggilan Allah terhadap kita, yaitu orang-orang beriman. Masih ada hambatan unsur-unsur di dalam diri kita ini yang bisa menghambat penghambaan secara totalitas, penghambaan diri kita secara total kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah masih ada unsur itu? Yaitu yang pertama, unsur kesyirikan, terutama di dalam asyirkut ta'ah, syirik, ketaatan. Ini yang berbahaya, ikhwan fillah rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan Rasulnya, Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk secara tegas menolak ajakan, seruan, bahkan perintah dari orang-orang musyrik kepada beliau saat beliau diminta, bahkan diperintahkan untuk mengikuti aturan-aturan hukum yang diberlakukan saat itu oleh orang-orang kafir Quraisy. Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, "Qul," katakan Muhammad, katakan kepada mereka Muhammad, apakah kamu memerintahkan aku untuk beribadah kepada selain Allah? Hei orang-orang jahil, ya ayyuhal jahilun. Di orang-orang musyrik di ayat yang lain Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat ke-82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyaddan nas adawatan lilladzi amanu al-yahud walladzina asyraku. Perhatikan ayat ini. Telah dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La tajidan nas, dijadikan manusia, ya, manusia ini dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi manusia yang asyaddan nas, yang punya rasa kebencian yang sangat tinggi lilladzina amanu, terhadap orang-orang beriman. La tajidanna asyaddan nas adawatan lilladzina amanu.
Sungguh Allah telah jadikan manusia ini menjadi musuh besar, musuh yang sangat keras terhadap orang-orang beriman. Siapa mereka? Dua golongan ini, yaitu al-Yahud wal musyrikin. Jadi perhatikan ikhwan fillah rahimakumullah. Selama antum masih sikoh di atas Islam, dua kelompok ini tidak akan pernah rela. Ya. Di ayat berikutnya nanti kita dapatkan orang-orang Nasrani itu tidak seberapa permusuhannya terhadap orang beriman. Orang Nasrani itu orang bodoh. Ya. Mereka hanya mengikuti apa yang menjadi trending di masyarakat. Kalau ada orang banyak memusuhi Islam, mereka ikut musuh Islam. Ya. Tapi nanti kalau Islam mulai jaya, mereka nanti ikut-ikut. Ya. Bahkan mereka membuat persatuan antara Muslim dengan orang-orang Nasrani. Sudah banyak. Tapi Yahudi dan orang-orang musyrik, kebenciannya, permusuhannya luar biasa. Asad dan nas. Manusia yang paling bengis itu adalah orang-orang musyrik. Ya. Antum bisa lihat siapa yang bengis, yang menyiksa para kaum muslimin, yang ingin menegakkan syariat Allah. Siapa yang bengis terhadap kaum muslimin yang ingin menegakkan daulah Islamiyah? Mereka di negeri ini yang pertama kali adalah orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik, mereka juga sholat, mereka juga syahadat, mereka berislam, tetapi kebenciannya kepada Islam dan kaum muslimin yang sikoh di atas Islam luar biasa kebenciannya. Kebencian pertama itu ditunjukkan secara mereka tidak sadar, mereka berbohong kepada kaum muslimin. Na'udzubillahi min dzalik. Inna sadaqu yahdi ilal birrun wa innal birrun yahdi ilal jannah, kata Rasulullah. Sesungguhnya kejujuran itu akan menuntun manusia dalam kebaikan dan kebaikan. Manusia menjadi baik diawali dengan kejujuran, jujur lesannya, jujur sikap dan perbuatannya. Sejalan antara lisan dan perbuatan. Dan orang-orang beriman betul-betul sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian berbicara tanpa kalian melakukan sesuatu yang kalian bicarakan itu? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allahu akbar, Allah yafat. Allah yafat. Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat yang dia tidak perbuat di atas kalimat tersebut. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka ikhwan fillah ikhwatal iman, kembali kepada pertanyaan awal. Maka sudahkah kita istiqomah, fokus, khusyuk di dalam kehidupan ini, yang sementara kehidupan ini akan menuntun kita kedua hal. Apakah kita menjadi orang yang jujur, dan dari asbab kejujuran itu Allah akan menuntun kita menjadi orang yang baik, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Walaupun kita juga tahu, dan Allah Maha tahu bahwa kita manusia biasa. Al-insanu makanul khata' wa nisyan. Kita ini manusia yang tidak luput dari salah dan lupa, dari lupa dan salah.
salah karena lupa. Lupa itu karena menyebabkan kita menjadi salah. Ya itulah manusia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan ini telah menyediakan fasilitas yang besar, fasilitas yang sangat berharga, yaitu bulan yang penuh maghfirah, bulan penuh ampunan kepada orang-orang yang beriman, kepada hamba-hamba Allah yang sadar, yang khusyuk, tahu dia bahwa dia telah melakukan satu kesalahan, maka dia cepat-cepat untuk kembali bertaubat, kembali dia bertaubat. Taubat bermakna kembali. Dengan banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Maka Allah berikan informasi yang sangat berharga. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku ya Muhammad, wahai hamba-hamba Allah yang telah banyak melakukan kesalahan, melakukan dosa, asrafu ala anfusihim, begitu banyak kesalahan dosa yang dilakukan terhadap diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab innallaha ghafurur rahim. Karena Allah itu maha rahman, Allah maha pengampun dan maha penyayang, maha kasih dan maha sayang kepada hambanya. Dan di bulan Ramadan ini Allah sediakan fasilitas ampunan dan kasih sayang Allah itu kepada kita. Allah sediakan fasilitas ampunan dan kasih sayangnya kepada kita. Orang yang baik itu bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi ketika dia melakukan kesalahan, dia sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan. Tetapi orang pendengki, pendendam, dia tidak akan bisa melupakan kesalahan orang lain terhadap dirinya. Walaupun dalam ucapannya, di dalam tulisan WA, telegramnya, saya telah memaafkan, tetapi sikapnya tetap menunjukkan permusuhan. Dia masuk lagi ke dalam definisi orang-orang yang berbuat kedustaan. Maka perhatikan ikhwan fillah rahimakumullah. Orang yang berdusta selamanya dia akan berdusta. Dan dia tidak akan mampu untuk melakukan kejujuran. Karena hatinya sudah diliputi dengan kedustaan. Kalaupun kemudian dia menarasikan kebenaran, maka cepat-cepat kebenaran itu akan dianulir oleh dia. Dianulir, ditarik kembali menjadi kedustaan. Contoh George W. Bush ketika WTC runtuh, dia katakan, "This is the crusade war for the terrorists." Satu hari dia mengucapkan bahwa ini adalah perang salib bagi para teroris. Kenapa demikian dia mengucapkan itu? Kenapa George W. Bush mengatakan ini perang salib? Karena ada dendam di dalam diri orang-orang Nasrani terhadap kaum muslimin. Karena beberapa kali pertempuran perang salib, hanya 3 kali mereka mendapatkan kemenangan. Selebihnya 30 sekian dimenangkan oleh kaum muslimin. Sehingga dendam perang salib itu pun dipelihara sampai hari ini oleh mereka.
Kalau kita bukan dendam, kita membenci orang-orang kafir itu karena perintah. Perhatikan ikhwan fillah. Orang Islam itu tidak punya dendam. Tapi ketika membenci itu karena perintah, semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru aduwallahi wa adukum fa'aduwi. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Maka jadikan mereka musuh. Jadikan mereka musuh. Di sini diperlukan ketelitian kita di dalam sosiologi bermasyarakat. Siapa di antara orang-orang kafir yang memusuhi Islam? Akan terlihat. Sebab Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-118 dan 119. Ya ayyuhalladzina amanu la tajidu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad baratil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakum al-ayati la'allahum yafqahun. 118 surat Al-Imran, Allah telah jelaskan bahwa orang-orang kafir itu memang tidak seluruhnya menjadi musuh kalian dan tidak menjadi musuh Allah, karena mereka tidak mengganggu Islam dan tidak mengganggu kaum muslimin. Tetapi ada di antara mereka, mungkin mayoritas hari ini, mereka memusuhi Allah dan memusuhi orang-orang beriman. Saya sebutkan saja namanya, Saifuddin. Siapa itu? Saifuddin siapa namanya? Ibrahim. Saifuddin Ibrahim. Dia orang murtad. Dia orang murtad dan saya berasumsi bahwa dia adalah orang bayaran. Mulutnya dibayar untuk menghancurkan kaum muslimin dan menghancurkan Islam. Ini yang berbahaya. Orang munafik seperti ini yang berbahaya. Dia mempersoalkan Islam, mempersoalkan syariat Islam, mempersoalkan ibadah kaum muslimin. Ini Saifuddin Ibrahim ini. Ikhwan fillah ukhwatal iman. Ini contoh. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran tadi ayat 118. Wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanah. Jangan kamu jadikan orang-orang kepercayaanmu itu dari luar golonganmu. Jangan kamu jadikan orang-orang kafir sebagai orang kepercayaanmu, sebagai bitanahmu. Jangan. La ya'lunakum khabala, karena mereka tidak pernah berhenti mencela, membuat madarat kepada kaum muslimin dan Islam. La ya'lunakum khabala, mereka tidak pernah berhenti untuk mencelakakan kaum muslimin. Waddu ma'anittum, waddu ma'anittum. Dan sungguh mereka itu kebenciannya luar biasa kepada kalian, permusuhannya luar biasa kepada kalian. Qad baratil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Kata Allah, sungguh telah nampak kebencian dari mulut-mulut mereka ini. Telah nampak kebencian mereka terhadap Islam dan terhadap kaum muslimin. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dan kebencian yang di dalam dada mereka, yang tersembunyi di dalam hati mereka itu lebih besar lagi kebenciannya. Wa idza laqukum qalu amanna. Ini orang munafik ini. Mereka kafir. Tapi kalau bertemu dengan orang-orang beriman, ya termasuk orang-orang musyrik. Orang musyrik itu sekaligus juga menjadi orang-orang munafik. Biasanya begitu. Ya. Dia menyekutukan Allah,
tidak mau menerima syariat Allah, tidak mau menegakkan syariat Islam, menolak konsep daulah Islamiyah, menolak negara Islam, tapi mereka sholat, itu musyrik. Ya. Kalau mereka berpihak kepada orang kafir, mereka munafik, sama saja, sama saja. Bainal musyrik wal munafik ini sama. Maka mari kita introspeksi dalam diri kita masing-masing. Pantaskah kalimat kutiba alaikumusiyam itu pantaskah untuk kita? Jangan-jangan kita ini punya anasir munafik di dalamnya. Kita benci kepada saudara kita yang menegakkan kebenaran. Kita benci kepada saudara kita yang berjihad fisabilillah. Kita benci kepada saudara kita yang berusaha untuk menegakkan daulah. Hati-hati. Karena orang-orang seperti ini tidak bisa akan dibendung lagi, tidak bisa. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yabdhughunna hadzal amr ma balagha al-laila wan nahar wa la yatruku Allahu baita madharin wala wabarin illa adkhalahu Allahu hadzal din bi'izz azizin aw bidhull dhalilin izza ya'izzu Allahu bihil Islam wa dhillun yadhilluhu bihil kufr. Rasul bersabda, la yablughunna hadzal amr, pasti akan sampai urusan-urusan din, urusan-urusan Islam ini pasti akan sampai ma balagha laila wan nahar, seperti sampainya sinar matahari dari timur sampai barat. Yang akan sampai urusan Islam ini ma balagha laila wan nahar, sebagaimana sampainya cahaya sinar matahari dari timur sampai barat, semua diterangi. Terangnya Islam seperti terangnya siang matahari dari timur sampai barat. Wa yatrukullahu baita madarin wala wabarin, kata Rasulullah. Dan sekali-kali Allah tidak menyisakan cahayanya, cahaya Islam ini sedikit pun. Baita madarin wala wabarin, itu pun apakah itu perkotaan ataupun itu pedesaan, pedalaman, apakah kota, apakah pedalaman, apakah hutan, apakah ujung kutub selatan sampai kutub ujung utara, semua akan dimasuki. La yablughun hadzal amr, kata Rasulullah, akan masuk seluruh urusan-urusan din agama ini, akan sampai kutub selatan dan sampai kutub utara. Bayangkan. Wala yatrukullahu baita madarin wala wabarin, dan Allah tidak menyisakan sedikit pun, sejengkal pun. Allah akan sinari dunia ini dengan Islam. Ya. Tidak akan disisakan oleh Allah illa kecuali adkhalahullahu hadzal din, kecuali Allah akan masukkan urusan din ini ke seluruh penjuru dunia. Illa adkhalahullahu hadzal din, kecuali Allah akan masukkan urusan din ini ke seluruh dunia. Dengan apa? Bagaimana caranya? Metodenya bagaimana? Metodenya gampang. Ya, bil izzah au bidzullan. Izza ya'izuhu bil Islam wa dzullan yadhilluhu bil kufr. Allah masukkan din ini dengan dua mekanisme, yaitu memuliakan orang-orang yang pantas untuk dimuliakan dan menghinakan orang-orang yang pantas untuk dihinakan. Ya. Bi'izza ya'izzullahu bil Islam. Izza ya'izzullahu bil Islam. Allah muliakan orang-orang yang pantas untuk dimuliakan, wa dzullan yadzullu bihul kufr. Dan Allah akan rendahkan, Allah akan hinakan orang-orang yang benar-benar terhina. Siapa mereka? Minalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jelas, yaitu orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik yang menyembah demokrasi, yang berpihak kepada nasionalisme, yang berpaham nasionalisme dengan harga mati. Pancasila harga mati. Indonesia, kami Indonesia, saya Pancasila. Loh, kok bangga dengan kesyirikan? Na'udzubillahi min dzalik. Ini narasi kekerasan, kata Rocky Gerung. Ini ngajak nantang, kata Rocky Gerung. Aku Indonesia, aku Pancasila. Apa kata Rocky Gerung? Ini memicu kekerasan.
Sebab hanya Islam yang harus mulia di atas seluruh kemuliaan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu benci, tetapi Allah tetap dengan utusan Allah yaitu Rasulullah, dengan membawa hudan dan din, aturan Allah yang tegas, yang jelas ini, maka akan mengalahkan semua isme-isme, semua paham-paham di dunia ini akan dikalahkan, akan dihinakan oleh Islam. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu benci terhadap orang-orang yang menegakkan daulah Islamiyah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi umat Rasulullah yang disabdakan, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq wa yuqatiluna fi sabilillah la yadhurruhum man khadalahum aw man khalafahum hatta ta'tiyallahu bi amrihi wa ulaika kadzalik. Akan tetap ada, selalu eksis pada setiap zaman sampai akhir zaman, sekelompok umatku yang akan menegakkan kebenaran dan berjihad di jalan Allah, dan tidak akan mendapatkan madarat. Mereka tidak akan mendapatkan satu madarat sedikit pun dari orang-orang Yahudi maupun orang-orang musyrik. Orang Pancasila, orang nasionalisme, orang demokrasi tidak akan bisa memudaratkan mereka, tidak akan bisa. Apa itu madarat? Mereka tidak akan bisa dimurtadkan. Mereka bisa menyiksa jasad tubuh para mujahid, tapi hati mereka tidak akan bisa disiksa oleh siapapun. Mereka akan tetap seperti itu. Mereka akan tetap seperti itu. Hatta ta'tiyallahu bi amri, sampai Allah datangkan keputusannya. Wa ulaika kadzalik, dan mereka tetap seperti itu sampai datang keputusan Allah. Apakah mereka syahid atau mereka tegak di atas Islam, itu keputusan Allah. Tapi mari kita persiapkan diri kita, generasi kita, untuk menjadi taifah yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Amin, Allahumma amin. Selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita mendapatkan maghfirah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum, innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.